96 FM Mercury, informatif inspiratif. Selamat pagi, kita bertemu kembali di perbincangan dialog solusi bisnis dan sumber daya manusia bersama Magnet Solusi Integra MSI Consulting. Sudah hadir para narasumber. Selamat pagi teman-teman semuanya, selamat tahun baru 2022 ya. Bu Novi, selamat tahun baru ya. Selamat tahun baru, selamat pagi. Ini hari pertama Selasa kita ketemu di tahun 2022 ya Mas. Betul. Ya. Mudah-mudahan 2022 membawa keberkahannya sendiri ya, jauh lebih baik dibanding jauh 2021. Lebih baik, situasinya semoga kondusif. Ini kemarin habis liburan, semoga masih anteng-anteng saja. Ya, saya tak menyapa yang spesial ya. Devi, selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Apa ucapan yang pas untuk Anda? Selamat tahun baru, selamat memulai tantangan baru, hidup yang baru begitu ya. Iya, status Tuhan baru. memberkati ya. Amin. Dan narasumber tamu kita siapa Bu Novi? Pagi ini kita kedatangan tamu. Ini karena masih muda, saya panggilnya Mas ya. Iya dong. Mas Rusdi Nurudin, MC psikolog. Beliau adalah Regional People Partner East Java dari PT Eden Pangan Indonesia atau biasa disebut Eden Farm. Nanti kita coba tanya deh. Ya. Ini panggilannya siapa? Rusdi aja Pak. Rusdi ya. Mas Rusdi, apa kabar? Alhamdulillah baik Pak. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Semangat dan optimis 2022 lebih baik dibanding yang kemarin ya? Amin. Siap, semangat. Iya, oke. Boleh saya tanya dulu di awal deh. Saya kok pengen tahu lebih awal Eden Farm itu lini bisnisnya apa? Oke. Kita perusahaan supplier. Bergerak di bidang agribisnis. Jadi kayak lebih ke arah pertanian. Kita mensuplai bahan-bahan makanan. Bukan hanya HoReCa, hotel, restoran, kafe, tapi kita juga ke pedagang-pedagang. Jadi kita sampai level ke pasar-pasar. Jadi pedagang itu biasanya kalau belanja itu ke pasar-pasar tertentu. Ini kayak lebih gitu ke bahan baku sembako ya? Iya, sayur-sayuran, kayak gitu, beras, sayur-sayuran. Jadi pedagang nggak usah datang ke sana, biar kita yang mengumpulkan dari petani. Terus pedagang hanya tunggu di lapaknya, kita yang ngantar juga. Dianterin ya. Paket lengkap gitu ya. Jadi pedagang-pedagang itu kayak misalnya yang di Keputaran kayak gitu. Nggih, semua. Oh, gitu. Oh, sampai di level pedagang, bukan hanya HoReCa ya? Bukan hanya HoReCa. Tapi HoReCa juga ikut? HoReCa juga ikut. Oke. Gitu. Iya. Oke, nah punya lahan sendiri untuk? Punya. Kalau di daerah Bogor kita juga sudah punya, tapi kalau untuk di Jawa Timur masih belum. Oh, Jawa Timur belum. Jadi ya. Jawa Timur masih belum, kita masih bekerja sama dengan beberapa petani. Jadi kita ngasih edukasi ke petani, kita butuh speknya yang seperti ini. Kita ngasih pelatihan, kita ngasih training, terus nanti ketika seumpamanya sesuai dengan spek yang kita butuhkan, kita akan ada logbooknya nih, bahannya harus seperti ini. Kalau sesuai ya otomatis kita beli. Kalau di Jawa Timur sendiri lebih banyak di daerah mana? Ya. Kita ada Nganjuk, bawang-bawangan itu dari Nganjuk semua, terus kita juga ada dari Ngawi juga, terus Lumajang. Saat ini kita lagi garap di daerah Bromo. Gitu. Ada berapa item yang sekarang 1000 rutin? item. 1000 item, wow, keren. Berarti itu kayak gimana nih, sayur, berambang bawang kayak gitu? Sayur, berambang bawang, terus tomat, cabai. Oh ya, buah juga. Oh, macam-macam. Macam-macam ya. Makanya semua bahan pokok yang ada di rumah itu kita yang siapkan. Nah, kita juga bukan hanya tentang HoReCa dan pedagang, kita juga rumah tangga juga kita siapkan. Jadi kita sudah punya aplikasi namanya Eden Farm. Kalau ibu biasanya belanja biasanya kan ke pasar ke ini, nggak usah. Kita tinggal ibu ngeklik aja, kita kirim. Jadi kayak marketplace gitu ya, tapi punya sendiri ya. Punya sendiri. Oh, iya, aplikasi yang dikembangkan sendiri. Ini baru ya. Terobosan ya. Baru, ya. Saya pernah dengar kayak gitu, kayak ada panen, tani, hub yang kayak gitu-gitu ya. Oh, dapat gambaran. Iya. Oh, jadi bukan nggak sendirian ya? Nggak sendirian. Sudah ada kompetitor yang lain. Iya, jadi gitu. kayak kalau dulu itu misalnya kayak. Oh, yang dekat sini ada nih, apa namanya, Ternak Farm. Ya, betul ya. Ya, jadi kayak apa ya? Bukan mereka maintain para mitra gitu ya. Mitra-mitra. Kalau itu kan mitranya peternak lah apa. Kalau ini ya ini tadi petani-petani sayur. Iya. Eden Farm juga punya toko offline. Toko offline enggak.
Enggak ya, tidak memilih untuk itu karena kalau yang di sini toko offline kan jualan telur apa Bu Novi kalau mau murah itu sih. Saya pernah bicara sama CEO-nya. Saya wawancara CEO-nya. Iya. Suruh bawa telur ke sini. Nanti akan kenalin deh kapan-kapan ke sini. Iya. Nah, kekuatan Jatim sendiri itu juga salah satu telur kan. Satu harinya bisa sampai 10 ton telur. Oke. Kita kirim ke Surabaya, Gresik sama Sidoarjo aja. Surabaya, Gresik, Sidoarjo itu omsetnya bisa 10 ton telur aja, belum yang lain-lain kayak gitu. Jadi kok nggak disebutin daerah Batu Malang itu kan daerah dingin-dingin. Iya, itu masih kita garap dan kita mungkin insya Allah ya rencana di 2022 kalau benar dari keputusan C-Level kita juga akan membuka ke beberapa daerah. Ya termasuk Batu, Malang, terus Bali dan sebagainya. Kalau jadi kayak gitu. Iya. Semoga jadi. Semoga jadi. Oke. Hari ini kita berbicara tentang startup kembali ya, startup company ya Bu Novi ya. Betul. Jadi kalau kemarin itu yang minggu lalu, yang sebelum tahun lalu luar biasa sekali. Ya. Tahun lalu kita bicara masalah rekrutmen untuk startup company gitu kan. Ya. Nah sekarang kalau habis direkrut, gimana sih bagaimana supaya karyawan-karyawan baru yang rekrut ini bisa segera beradaptasi dengan tuntutan perusahaan, di mana kayak startup company ini pasti kan ini ya waktunya nggak panjang gitu kan Mas Aldi gitu ya. Jadi waktunya pendek, terus bagaimana mereka ini sejak awal itu bisa segera siap kerja supaya kemudian langsung bisa support kebutuhan organisasi kayak gitu intinya. Nah kita kali ini mau menggali nih dari Eden Farm bagaimana sih proses dari yang setelah orang direkrut, kemudian mungkin pas rekrut bisa cerita sedikit juga gitu bagaimana kompetensi apa yang dicari sehingga kemudian pas direkrut itu lebih siap pakai kayak gitu. Nah, jadi Eden Farm ini startup ya? Startup. Kita baru kalau di Surabaya itu bulan Juni 2021 baru berdiri 6 bulan, setengah tahun dan karyawan kita kurang lebih 100 dan kita sudah hampir setara dengan Jakarta yang 3 tahun penghasilannya. Luar biasa ya. Iya. Lebih karena marketnya atau lebih karena blessing? Semua kayaknya Pak. Semua ya. Karena kalau kita upaya apapun nggak ada blessing juga nggak bisa ya. Iya betul. Karena kalau jualan terus dari tim sourcing nggak menyediakan bahan juga percuma Pak. Jadi kita semuanya juga benar-benar harus berlari lah ini. 100 itu termasuk yang bagian kirim atau logistik itu di logistik kita vendor Pak. Kalau semuanya sama ada harian. Jadi ada yang bagian ngupas bawang. Itu sendiri. Itu kita pekerja harian. Terus ada juga yang bagian sortir. Jadi kalau cabai-cabai atau bawang-bawangan yang tidak sesuai dengan spek kita ya otomatis kita singkirkan. Itu juga sendiri. Kalau semuanya harian sendiri bisa sampai 100-200. Sampai 100-200 ya. Untuk yang lepasan itu ya. Itu langsung kirim dari tempatnya mereka panen itu ya? Panen kan datang ke kami, ke kami terus kita sortir. Kayak gudang gitu ya? Kita ada gudang, kita sortir mana yang layak, mana yang tidak. Kalau semuanya sesuai dengan spek kita baru kita kirim. Lah 2022 ini kita lagi pembukaan di gudang baru sebesar 10.000 hektar. Oh, di mana itu gudangnya? Kemungkinan daerah Sidoarjo juga sih. Oh, oke. Ini emak-emak jadi pertanyaannya banyak. Iya. Tenang Bu, nanti soal diskon kita juga jelasin. Oh iya. Itu yang penting. penting ya, itu. Ya, itu yang penting. Kalau sudah kenal tidak dapat diskon lebih ya wis pulang wae. Ngomong belum panjang. Ya, oke. Tapi kita hari ini tidak bolehlah tidak terlepas memang membahas bagaimana kinerja Eden Farm, tetapi yang penting adalah hari ini kita ingin melihat bagaimana mengakselerasi kompetensi karyawan, terutama yang baru direkrut ya Bu Novi ya. Nah, kalau dari Bu Novi membuka diskusi kita hari ini, apa sih kira-kira yang menjadi catatan penting ketika minggu lalu kita bicara soal rekrutmen ya di sebuah perusahaan startup ya ini ya. Nah, kalau untuk akselerasi kompetensi apa yang harus diperhatikan? Karena startup ya, kita sering kali mendengar bahwa ini tahun lalu belum ada perusahaannya, tiba-tiba sekarang muncul dan ini 6 bulan sudah melewati Jakarta yang sudah 3 tahun gitu luar kan. Biasa. Itu kan luar biasa. Jadi kita bicaranya pasti waktu yang sangat pendek gitu kan. Nah, waktu yang sangat pendek berarti ketika kita merekrut kita nggak bisa kayak zaman dulu yang kita ngerekrut terus orangnya dididik dulu. Dididiknya dulu kan kurang lebih masa percobaan 3 bulan kayak gitu kan. Terus baru kemudian siap pakai ditempatkan. Nah, ini mestinya
nantinya ini nanti coba kita gali apa yang akan direkrut itu pasti kita sudah punya kriteria dasar tertentu yang sudah disesuaikan dengan kebutuhan kompetensi yang harus dipenuhi gitu. Jadi benar-benar identifikasi kompetensinya apa, lalu kemudian menetapkan ketika akan merekrut itu sourcesnya gitu ya. Seperti yang lalu sources rekrutmen seperti apa, metodenya itu pasti juga sudah ditetapkan. Seperti yang lalu kan kita juga sudah belajar nih banyak hal-hal yang baru yang kemudian supaya kemudian prosesnya menjadi lebih cepat kayak gitu. Betul. Nah, ketika kemudian orang ini sudah masuk join di perusahaan, bagaimana mengakselerasi yang tadi itu istilahnya kayak bibitnya atau potensinya tadi itu yang sudah ada atau mungkin sudah kompetensi dasar yang harus dimiliki itu kemudian bisa segera diserap gitu ya, bisa kemudian siap pakai. Dan tentunya ini harus didukung dengan sistem tuh bayangan saya pasti proses onboardingnya, jadi proses orientasi karyawan barunya itu dikemas sedemikian rupa, terus kemudian juga sistem mungkin langsung ke pembuatan job desk yang lebih langsung ke tepat sasaran, langsung mengacu kepada output. Nah itu kayaknya yang dilakukan sehingga kemudian prosesnya ini jadi lebih smooth. Karena kalau enggak ini 6 bulan itu kalau di perusahaan yang konvensional 6 bulan tuh orang belum bisa kerja. Ini 6 bulan udah menghasilkan gitu kan. Jadi 6 bulan itu prosesnya pasti lama, baru mungkin kelihatan 2 tahun gitu baru kelihatan hasilnya. Nah, ini kan sudah 6 bulan ya kayak gitu. Jadi ini yang akan kita gali dari narasumber kali ini Mas Aldi. Ya, kalau melihat dari wajahnya kayaknya enggak bohong kok ya. Bercanda. Ayo, siapa yang marah? Devi yang marah ya. Temanmu ya ini Rusdin ini ya. Mas Rusdi, cerita dong yang barusan disampaikan oleh Bu Nafi, proses rekrutmen, terus kemudian apakah untuk sampai 6 bulan berapa lama mengakselerasi dan mulai sejak awal deh sampai 6 bulan ini atau terutama terkait dengan rekrutmen lah. Oke. Terkait dengan rekrutmen kita ada bagian sendiri, kita ada HR khusus untuk rekrutmen. Jadi kita sudah ada bagiannya sendiri nih di bagian rekrutmen. Oke. Terus kita ada memang benar yang dikatakan Bu Novi, kita tidak asal ngambil, tapi kita benar-benar orang-orang yang sudah punya skill atau yang benar-benar sesuai dengan spek kita. Ya. Ada beberapa jabatan yang kita butuh orang-orang yang pengalaman dan mungkin ada beberapa jabatan yang butuh fresh graduate lah. Salah satu yang pengalaman itu kenapa kita salah satu bisa berlari ya salah satunya sales. Kita butuh orang-orang sales yang berpengalaman. Jadi bisa jual segitu banyak macam barang karena di luaran sana orang yang jualan bawang itu nggak cuma Eden Farm. Orang yang jualan cabai juga bukan hanya Eden Farm tapi banyak. Tapi apa yang membuat berbeda antara Eden Farm dengan yang lain lah itu pembekalan yang kita berikan biasanya di onboarding itu. Oke. Di proses rekrutmen sendiri kita mungkin sedikit berbeda atau dari beberapa startup yang lain kita beberapa jabatan atau beberapa level itu ada yang namanya business case. Jadi kita ngukur, jadi kita ada core kompetensi yang dimiliki oleh perusahaan, kita ada standar orang level ini core kompetensinya harus berapa. Contoh kemampuan berpikirnya seperti apa, terus mengembangkan bisnisnya seperti apa gitu ya. Jadi komunikasinya seperti apa dan seterusnya. Jadi kita ngasih business case dengan permasalahan-permasalahan yang ada, bagaimana dia menciptakan solusi itu. Gitu. Berarti itu yang bertanggung jawab langsung tetap HR atau sudah kalau di jabatan-jabatan tertentu langsung si levelnya? Oke, kalau jabatan-jabatan tertentu kalau terkait dengan business case otomatis usernya dan termasuk kita tim OD organisasi development. Kalau di luaran mungkin di Eden kan bahasanya people partner. Kalau di luaran mungkin HRBP business partner. Jadi biasanya kalau kita ngomong business case biasanya melibatkan kita usernya. Gitu. Kalau HR ke arah rekrutmen, terus interview kita juga sudah terstandarisasi. Terus next kedepannya kita juga ini lagi kita godok terkait dengan psikotes. Tapi psikotesnya bukan sembarang psikotes, tapi lebih ke arah sesuai dengan core kompetensi kita. Kita butuh kompetensi seperti ini. Alat yang digunakan apa seperti itu. Mas Nurdin, kalau boleh tahu lebih detail, jadi sebelum operasional di bulan pertama itu semua sudah dipersiapkan ya, artinya rekrut dilakukan saat itu, kemudian segala sesuatunya beres, baru kemudian launching bulan pertama, ini adalah bulan ke-6 gitu ya? Iya. Di tengah-tengah ini tidak ada rekrutmen baru kah? Ada rekrutmen baru karena kita berkembang ya, kita berkembang. Gresik itu baru berbuka itu bulan November akhir.
Jadi oh, kita ini baru Java ya. Anda sudah punya berapa kantor cabang ini? Oke, kita baru Sidoarjo, Surabaya sama Gresik. Sidoarjo, Surabaya, Gresik. Dan Gresik Surabaya itu Greater ya. Gresik itu hanya hub itu hanya ruko biasa. Terus semua barang itu kita suplai dari Sidoarjo itu, dari Gedangan itu. Oh, jadi mereka nggak manpowernya cuma orang-orang yang menjalankan administrasi sistem aja. Administrasi. Terus ada berapa orang di sana? Cuma 2. 2 cukup ya? 2 dan Gresik ini hampir mengalahkan Sidoarjo Surabaya ini. Oke. Jadi 2 orang, yang bagian pertama adalah admin, dia bagian input. Kalau kan kita pembayaran juga ada berbagai macam, jadi kurir bayar juga melalui admin itu. Yang satunya bagian helper, yaitu bagian cross check gitu aja. Itu di Gresik. Kalau Sidoarjo berapa orang? Yaitu Sidoarjo 100. Sidoarjo 100 orang yaitu. Kalau Surabaya? Enggak ada. Jadi kita memilih daerah perbatasan ya. Sidoarjo Surabaya, di daerah Gedangan. Itu perbatasan, okay. Jadi kita tembak di sana. Oke. Saya ke Devi, kasihan ya. Dev, komenmu apa Dev terkait dengan perusahaan startup seperti yang diceritakan oleh Mas Rusdi ini? Mas Rusdi, oke. Ya. Kalau memang dari sistem rekrutmennya memang mau nggak mau ya, untuk kandidat di luar sana harus mampu bersaing juga ketika apply suatu posisi di Jobstreet maupun di portal lainnya. Itu dia harus siap juga ketika masuk di industri startup. Dia juga harus memangkas waktu yang dulunya masih paten ya. Dulunya 6 bulan baru orientasinya tuh baru bisa jalan, atau orang dinyatakan bisa bekerja dengan kerjaannya sendiri itu ada yang teori dulu 1 tahun malah Pak. 1 tahun dia baru bisa kerjain job desk-nya. Tapi untuk saat ini periode 2022 ini ya kita dituntut untuk mangkas waktu. Selama ini mungkin 6 bulan harus bisa survive, atau bahkan sudah harus ada udah harus ada hasilnya, atau bahkan belum 6 bulan 3 bulan. Jadi otomatis dari pihak industri juga menyiapkan modulnya, dari pihak kandidatnya juga harus siap mental dan juga harus ada kiat-kiatnya untuk bisa menyesuaikan juga. Ya. Kalau di startup itu memang yang boleh direkrut hanya anak-anak milenial ya? Nggak harus sih Pak. Senior itu nggak boleh ya? Loh, ada beberapa yang sudah senior tapi jiwanya tuh jiwa milenial Pak. Ada. Itu kandidat ini. Wah, saya ini kayak umur masih berapa saya? Malu sendiri. Ketuaan. Mau ngaku muda ketuaan. Ya. Artinya kayak gitu ya. Betul. Okay, jadi nggak terpaut usia. Memang kadang satu sisi ada yang bilang, usianya sekian nih, kita coba dulu. Biasanya user, oke, temuin dulu interview online ataupun offline. Kalau gitu, pada saat interview si kandidat akan nunjukin apakah dia bisa mengikuti perubahan-perubahan yang ada di perusahaan ataupun perubahan-perubahan yang untuk bisnis itu sendiri ya. Ya, oke. Dilihat di situ. Ini kenapa saya tanyakan Bu Novi, karena saya tergelitik dengan tadi Mas Rusdi bilang bahwa yang penting adalah salesnya gitu ya. Saya bayangkan anak-anak milenial untuk sales, apakah mereka sudah termasuk yang berpengalaman dengan jam terbang gitu. Artinya kan mereka yang agak berumur. Tapi nanti bisa dijawab setelah iklan ya. Saya tak gantian ya. Kita berbagi pendapatan ya. Ini pendapatan untuk kami ini ya. Kita dengarkan dulu ya. Iya. Kalau kita lanjutkan kembali diskusi kita, Bu Novi, kalau kita melihat salah satu ciri khas yang sangat melekat di startup company adalah kecepatannya ya. Orang jadi semuanya harus bisa diakselerasi ya. Artinya bahkan usia pun kalau misalnya ya jangan tua-tua banget lah ya. Tapi yang middle gitu, tapi masih bisa mengikuti akselerasinya sih, it's okay. Nanti mungkin Mas Nurdin akan jawab setelah ini. Tapi saya ke Bu Novi. Bu Novi, dari apa yang sudah disampaikan oleh Mas Nurdin, belajar dari Eden Farm, apa yang menarik? Yang menarik kalau dari jadi yang tadi kemarin waktu kita masalah rekrutmen gitu, yang kemarin yang lebih ke sistem ini IT-nya gitu kan, itu mereka pakai kayak semacam hackathon, jadi kayak project gitu kan, rekrutnya mereka pakai project, jadi memastikan bahwa orang itu sudah kompeten di sana, jadi nggak pakai lama gitu loh, gitulah. Nah kalau ini tadi diceritakan bahwa ini pakai business case, gitu.
Jadi benar-benar metode seleksinya itu udah beda Mas gitu. Metode seleksinya beda. Jadi untuk memastikan bahwa orang ini si kandidat ini dia punya kompetensi yang dibutuhkan. Nah itu tadi dikasih business case. Jadi dia connect nggak gitu ya dengan perusahaan ini gitu ya, dengan betul. Semua yang ada di perusahaan ini. Karena kan variannya ada 1000 kata Mas Rusdi ya. Betul. Dan itu kan perlu kecepatan sistem gitu ya. Satu kecepatan berpikir bisnis case itu kan berarti bagaimana dia menyelesaikan masalah-masalah yang ada yang terkait dengan berarti ngomongnya tuh enggak bagian-bagian, tetapi sudah ngomongnya itu secara keseluruhannya gitu. Jadi dia punya gambaran keterkaitan satu proses dengan proses yang lain seperti itu. Jadi nggak parsial kayak gitulah Mas Aldi. Kalau saya melihatnya begitu ya, seperti itu. Dan ya nanti yang unik lagi mestinya di ini bagaimana mereka mengakselerasi yang tadi itu, yang potensi dasar yang harus yang selesai diseleksi, kemudian bagaimana mengakselerasinya dalam waktu singkat kayak gitu. Bagaimana supaya segera mereka inline atau align dengan pekerjaannya kayak Oke, kita langsung saja minta Mas Rusdi untuk menjawab. Gimana cara untuk mengakselerasinya Mas Rusdi? Oke. Yang pertama kita jelasin dulu kita ada core kompetensi atau kita juga ada penilaian. Itu KPI-nya itu kita pakai dasar BSC, Balance Scorecard. Di Balance Scorecard itu kan ada 4 perspektif, mulai dari finance, customer, terus proses internal sama self development. Jadi kalau seumpamanya kita ngomong finance itu finansial, bagian finance enggak. Tapi semua departemen itu akan berdampak ke finance. Ambil contoh, ketika kita nggak jualan, otomatis kan kebanyakan pendapatannya kurang lah. Otomatis sales ini kan juga kena. Lah dari operasional juga kena. Kenapa kok sortirnya? Bagaimana pengirimannya? Bagaimana sortirnya? Terus dari pihak sourcing juga kena. Bagaimana pendapatan barang itu. Jadi akhirnya finance-nya kita kena. Jadi KPI-nya kita itu semuanya kena finance. Itu yang pertama. Terus dari customer. Kalau seumpamanya customer komplain, ambil contoh, kita beli 4 kilo contohnya kayak gitu. Tapi yang dikirim 3 kilo. Lah, otomatis kan semuanya kena. Salesnya kena omelan dari aku tuku 4 kilo, kenapa kok dikirim 3 kilo, intinya kayak gitu. Lah, terus dari operasional juga kena, kenapa kok barangnya yang dikirim cuma 3 kilo. Terus dari sourcing juga kena, kenapa kamu kok nggak bisa mendapatkan barang 4 kilo kayak gitu. Lah, kita dari tim pengembang, dari HR atau people development, kita langsung cari ini masalahnya di mana. Kita bagaimana orang ini kok bisa komplain seperti ini, kita telusuri dulu dari customer, kita juga nilai dari sourcingnya seperti apa. Kamu cari di daerah-daerah mana, kamu kerjasama daerah-daerah mana. Jadi kita ke arah sana. Terus dari proses internal juga gitu, yang saya tadi jelasin, bagaimana proses internal barang itu datang inbound sampai barang itu keluar outbound, itu kita saring. Nggak sembarangan nih kita kirim ke customer. Jadi kenapa kayak contoh tadi, kenapa 4 kilo, kenapa 1 kilonya nggak kita kirim? Karena mungkin 1 kilonya tidak sesuai dengan spek kita. Kalau nggak sesuai dengan spek kita, nggak kita kirim. Ya karena kita lebih ke arah customer juga kan, dia kita tidak menjual sekali jual habis itu selesai, tapi kita berkesinambungan jangka panjang. Saya ingin customer ini selanjutnya di kita. Kayak gitu ya. Itu yang prinsip-prinsip seperti itu yang kita terapkan di karyawan. Perusahaan ini tidak berdiri untuk sebulan 2 bulan, tapi untuk tahunan dan sampai puluhan tahun. Jadi kalau seumpamanya satu ada kesalahan atau seperti apa, segera kita perbaiki. Lah, proses yang keempat ini yang biasanya PR-nya dari kita people partner sama HR itu terkait dengan pengembangan diri. Dari kalau seumpamanya ada kompetensi atau ada kemampuan dari SDM kita yang kurang, kita langsung ikutkan training, kita langsung coaching, kita langsung konseling. Nggak peduli dia baru join 1 hari atau 2 hari, kita langsung ikutkan. Jadi harus benar-benar siap atau ready. Kayak gitu. Ikutkan itu dalam artian ikut di luar ya? Ikut di luar. Bukan internal, in-house. Enggak. Bukan ya? Baik itu di internal, baik itu di eksternal, kita ikutkan semua. Kita ada budget sendiri terkait dengan training. Dan bahkan bukan hanya level bawah, level petinggi aja. Itu juga kita juga ikutkan ke training-training ke Singapura. Sudah pernah menggunakan jasanya MSI?
Belum. Susun ya. Oke. Oh, iya. Tergantung nanti ya deal-dealnya proposal. Nanti kalau sudah Messi masuk bilang ke saya dong, biar saya Raffi, ini karena talk show kita loh. Bisa Siap, aja siap. gitu ya. Cari celah itu bisa. Cari celahnya aja bisa gitu ya. Oke, oke. Ya, oke. Menarik. Devi sekarang silakan Dev menambahkan mungkin karena kan sahabat-sahabat yang mendengarkan program kita ini kan bisa jadi juga terinspirasi begitu ya Bu Novi ya. Siapa tahu pengen juga oh ya Eden Farm menarik ya itu bisnisnya. Mungkin tidak harus ANSI sama lini bisnisnya tapi bisa yang lain. Apa Dev yang menarik dari barusan soal akselerasi? Akselerasi itu sudah diterapkan di perusahaannya sendiri. 6 bulan langsung survive segitu besar itu ya termasuk akselerasi juga. Kalau dari background perusahaan sudah akselerasi ya pastinya orang yang dicari juga orang yang siap diakselerasi juga. Apalagi ini tadi sempat disampaikan kalau misalnya ada satu kandidat atau satu yang sudah di hire ternyata menunjukkan dalam 1 hari aja udah nggak perform langsung ditrainingkan kayak hajar gitu ya. Betul itu termasuk sensibilitas untuk pengembangan atau learning itu sangat kuat di sana. Selain kualitas yang diperhatikan dari hasil outputnya, SDM-nya juga diperhatikan. Nah ini memang penting untuk sebuah bisnis agar bisa jalan selini semua, mulai dari SDM-nya sampai hasil outputnya itu sejalan. Devi kan juga pernah punya pengalaman untuk sebuah perusahaan startup ya kalau nggak salah ya minggu yang tahun lalu kita terakhir diskusi gitu ya. Nah mereka yang tidak perform seperti itu ada ini nggak ada coachingnya limitnya nggak bukan kalau setelah mungkin kalau di Eden 1 hari nggak perform pun langsung di training begitu ya. Tapi kan ada tingkat-tingkat kegagalan gitu sampai berapa lama biasanya itu sebulan ya dikasih kesempatannya. Oke. Kalau dari pengalaman ya atau beberapa case dari cerita teman juga yang dari startup, kita pasti ada periode onboarding ya. Kalau di saya dulu ada 2 minggu. Selama 2 minggu itu tiap minggu pertama itu kita follow up. Dia sampai mana nih pemahamannya dia mulai dari product knowledge sampai kerjaan dia sehari-hari. Nah itu di minggu pertama kita coaching juga. Kebetulan nggak ada training eksternal, kita trainingnya semuanya internal, mulai dari departemen purchasing, finance dan sebagainya, itu kita kasih schedule. Jadi schedule-nya hari ini nih dengan departemen apa aja, 3 departemen. Oke, kita akan kelilingkan dia. Yang ngajarin siapa? Yang pastinya atasannya setiap divisi. Kalau finance ya nanti leadernya finance itu siapa suruh ngajarin. Kayak gitu selama 1 minggu. Kemudian di minggu kedua dia akan mempraktekkan apa yang sudah dipelajarin selama 1 minggu awal. Setelah 2 minggu dia melakukan baru ada output, ada penilaian dari usernya atau atasannya. Dari penilaian tersebut kita sudah ada hasil tadi ya core kompetensinya, ada BSC-nya itu sudah dapat. Kemudian dia harus presentasi. Presentasinya apa? Dari 1 minggu terakhir dia itu bisa bekerja seperti apa, outputnya apa, dan next plan-nya selama 3 bulan atau 6 bulan perpanjangan berikutnya itu dia harus ngelakuin seperti apa. Itu harus detail, harus jelas. Karena apa? Ya perusahaan kan nggak bisa ngeraba-ngeraba juga skillnya karyawan ini seperti apa. Dia harus bisa ngasih planning pekerjaan dia selama 6 bulan ke depan. Kayak gitu. Baru perusahaan bilang, oh dia kompeten nih untuk kita lanjutkan. Tapi kalau misalnya katakanlah dia masih belum bisa survive di 2 minggu awal, kita akan kasih kesempatan sampai 3 bulan. Setelah 3 bulan baru kita nggak bisa kasih istilahnya kelonggaran lagi. Kalau memang dia tidak bisa dikembangkan ya itu dikembalikan lagi ke dia. Ya perusahaan cuma ngasih wadah, kalau dianya nggak sesuai dengan wadah kita ya kita juga nggak bisa lanjut sih Pak. Ya, oke. Bu Raffi, sampai di sini kemudian support system seperti apa yang dibutuhkan untuk akselerasi ini? Support system dalam pengertian MSDM-nya begitu? Jadi lebih ke tadi proses onboarding-nya ya. Proses onboarding-nya juga harus lebih cepat gitu. Karena ketika direkrut, bayangan saya core kompetensinya pasti sudah diseleksi. Jadi sudah punya dasarnya itu. Kemudian tinggal nanti lebih ke yang hard atau technical competencies-nya itu yang kemudian banyak digarap ya.
di proses onboardingnya kayak gitu. Nah, ketika itu sudah jalan sistem onboardingnya, mungkin juga pakai self learning, banyak pakai self learning gitu ya, pakai LMS mungkin juga seperti itu karena supaya efektif. Jadi nggak harus ada tutor yang jelaskan seharian, tapi orang dikasih ini loh, kamu akses ke sini terus kamu belajar sendiri kayak gitulah seperti itu. Terus sama-sama yang sudah diceritakan Devi tadi, pasti akan ada evaluasinya kayak gitu kan. Terus dimasukkan ke pekerjaannya on the job kayak gitu, sambil diberikan feedback coaching atasannya seperti itu. Nah, yang lainnya adalah memastikan bahwa dia segera tahu beradaptasi dengan job desk-nya gitu ya. Jadi job desk-nya itu mungkin kalau misalnya pekerjaan-pekerjaan itu sifatnya lebih banyak ke bercerita tentang apa yang harus dia lakukan. Nah, ini job desk-nya harus mengarah kepada apa yang harus dia hasilkan kayak gitu. Jadi lebih orientasinya ke output-nya, sehingga kemudian ini tadi apa yang mereka lakukan sejak awal mereka tahu bahwa kalau mereka melakukan ini maka hasilnya harus jelas apa. Mereka melakukan B harus jelas melakukan outputnya apa yang diharapkan. Seperti itu gitu. Jadi bukan sekedar pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya kayak supporting, menjalankan apa saja tetapi tidak dijelaskan apa yang harus dihasilkan dari proses yang dia lakukan itu, atau aktivitas yang dia lakukan itu harus jelas outputnya apa kayak gitu, Mas. Gitu. Dan ini juga harus para karyawan itu harus bekerjanya dari office ya. Gak bisa dari tempat yang lain ya? Saya WFO, Pak. Jadi ada beberapa jabatan atau ada beberapa departemen yang benar kata Bu Novi, kita bermain dengan target. Kayak kita dari people development atau saya people partner, kita dari office dari rumah pun nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Jadi yang jelas yang target yang sudah digolkan di kita itu apa, itu tercapai. Jadi kalau seumpamanya saya sekarang lagi project mengerjakan WLA, workload analysis. Ketika target ini sudah selesai, saya kerjakan baik itu di rumah, di kafe atau apapun, saya dikasih timeline. Oke, kamu dalam waktu 2 minggu harus selesai. Ketika itu sudah selesai, saya ganti dengan project yang lain seperti itu terus. Jadi kita pengembangan terus lah. Ini yang mungkin bagi perusahaan-perusahaan yang lain, kita mungkin bisa ngerekrut orang-orang kompetensi, tapi bagaimana salah satu tugasnya dari development menjaga itu tidak keluar. Lah, salah satu yang biasanya kita lakukan itu kita tiap minggu ada olahraga. Kita ada olahraga dan full kita biayai. Kita yang kita akomodir adalah badminton, sepak bola sama basket. Kita jadi tiap hari Jumat malam kita ada badminton. Kita sudah sewa lapangan badminton itu. Jadi kalau teman-teman level apapun, kalau mau ikut monggo. Nah, terus kalau seumpamanya dari futsal sendiri kadang hari Sabtu, kadang hari Minggu terserah. Begitu juga dengan basket. Nah, di masing-masing region itu juga melakukan yang hal sama. Selain basket, kadang kita kemarin kita juga sampai Halloween bareng itu kita sewa satu bioskop untuk nonton bareng. Biar teman-teman refresh. Kayak gitu, jangan hanya kita push terkait dengan pekerjaan. Ada beberapa tiap bulan itu kita kasih bernafasnya untuk senang-senang kayak gitu. Ini yang ini khasnya khas startup. Ya, cuman kalau bandingkan dengan yang sebelum ini waktu itu mereka lebih men-set up kantornya itu nyaman dengan cemilan segala macam. Kalau ini kalau di Eden lebih ke aktivitas outdoor ya. Outdoor juga. Kalau kantor sih biasa-biasa aja, bahkan cuma rukun dengan dua ini apa nyamannya gitu kan. Enggak, tapi kalau soal cemilan, soal ini kita juga ada. Jadi kita bebas. Masa udah bawa gitu hari ini? Aduh. Dari rumah ini. Di rumah. Nanti bawa bawang gitu ya. Saya di tempat meja saya juga ada kalau bawa dari rumah. Enggak. Kita dari tiap bulan hampir 2 minggu sekali atau tiap minggu itu kita ada ada cemilan-cemilan yang benar-benar teman-teman bisa enjoy. Kalau di Jakarta sudah ada kulkasnya, sudah ada. Kalau yang wajib bekerja di kantor itu berapa orang dari 100 itu? Yang jelas kalau sales kan nggak pernah ke kantor. Jadi sales itu malah nggak pernah ke kantor ya? Nggak pernah ke kantor kecuali rapat. Nah, rapat itu diagendakan. Iya, loh, mungkin jualannya online gitu loh. Oke. Kalau seumpama itu sales aja kurang lebih sekitar 40-50 orang. Terus kalau seumpamanya operasional jelas lah harus di gudang itu, harus di kantor itu. Jadi operasional kisaran 20 untuk jabatan-jabatan yang lain. Kalau finance otomatis karena nerima uang ya dan harus ngecek harus office Terus kalau terkait dengan manajer manajerial ya bisa
WFO ataupun WFH. Kalau saya kemarin juga WFO atau WFH, begitu juga dengan HR gitu. Kalau dari sourcing juga kan kalau sourcing terus-terusan di kantor, gimana cari barangnya, bagaimana dia harus keliling ke petaninya. Jadi malah jarang banget. Kalau dari tim sourcing malah hari ini bisa ke Nganjuk, terus 2 hari kemudian bisa ke Ngawi. Jadi keliling-keliling kayak gitu. Iya, Mas Rusdi, Eden ini kan melayani retail juga ya, penjualan retail begitu ya. Artinya memang di Anda punya stok ya. Di gudang itu stok ya, ada ya. Stok. Nah, ini kan stok kalau barang-barang seperti ini kan rawan untuk ini ya. Benar. Ya otomatis kalau wis dibuang. Jadi kalau ambil contoh cabai, kalau nggak salah ingat ya, karena saya juga nggak hafal perbawangan. Jadi ada timeline 3 hari sampai 5 hari, benar kan ya? Kalau semuanya lebih dari 3 hari atau 5 hari, barang itu busuk atau tidak sesuai dengan spek kita, tidak busuk, tapi lebih dari hari yang sudah ada, kita buang. Oh gitu ya. Lah ini lagi kita lagi program baru untuk program base. Lah barang itu daripada kita buang, kita kelola, kita jual ke peternak-peternak yang mungkin butuh barang-barang ini, atau kita ya intinya kita kelola. Lah kita lagi program ke arah sana. Jadi barang itu tidak sampai kebuang. Kalau selama ini kita buang. Sementara ini masih dibuang ya. Dan itu cost juga sebetulnya ya. Iya, Oke, baik. Kita makin menarik ya. Dev, sabar ya Dev ya. Saya ke iklan dulu ya. Nanti saya juga minta tanggapan dari Anda. Ya, seru memang perbincangan, tapi ada beberapa pertanyaan yang sudah dirangkum oleh teman-teman di Posko. Pak Budi yang pertama, apa kriteria atau yang membedakan dalam merekrut karyawan yang berjiwa milenial dan bukan? Saya tertarik dengan statement Mbak Devi. Apa Mbak? Loh, ini terang-terangan loh, ini Mbak Devi loh. Oke. Kalau kriteria khusus pastinya dia update sama informasi ya, bukan informasi-informasi yang berbau mungkin gosip atau apa, enggak, cuman bisnis. Ketika ada user ngomongin bisnis, dia bisa enjoy untuk istilahnya tektokannya lancar, nggak ada saya tidak tahu, saya ini apa-apa dijawab, saya kurang tahu, saya ini, wah itu pasti nggak dilanjut sama usernya. Tapi ketika dia ditanyain yang lagi update ini apa ya, bla 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 dan sebagainya, dia bisa jawab dengan istilahnya luas. Nah itu biasanya akan dinilai lebih, ada poin plusnya lah. Ya gitu, terutama yang berbau digital. Oke. Ya, yang berbau digital. Anak-anak milenial tuh nggak jauh-jauh dari digital begitu ya. Kita cek ke Bos Novi ya. Bos Novi berjiwa milenial apa enggak gitu ya. Enggak, tapi Bu Novi kalau menjawab Pak Budi apa? Setuju dengan Devi tadi ya? Atau mau menambahkan apa? Ya, jadi kriteria apa kalau anak milenial itu kan karena mereka sangat ini ya, mereka kayak digital native ya istilahnya kita ini. Mereka sejak dari bawaannya sana itu mereka sudah kenal seperti itu gitu. Jadi kayak kapan itu kita lagi pergi gitu kan, terus ponakan saya bilang gini, nanti fotonya di afdruk gitu ya gitu. Afdruk itu apa katanya? Afdruk aja nggak ngerti gitu kan. Jadi sudah benar-benar nggak ngerti gitu kan. Jadi karena mereka sejak lahir misalnya itu tadi semuanya sudah touchscreen gitu kan, pakai remote gitu kan, nggak ada tombol TV terus kita dudul deket ke TV-nya ditutul-tutul gitu. Apalagi kalau TV-nya terus udah di dodok-dodok gitu, atasnya digeblek-geblek ini, ayo muni-muni gitu. Udah nggak ada Pak sekarang, tinggal beli baru. Tinggal beli baru ya, di lem biru ya. Jadi maksudnya itu tadi bahwa ya mereka pasti orang yang dekat dengan teknologi karena keniscayaan sekarang ya bahwa semuanya sudah ini sudah mengandung teknologi dan pekerjaannya pasti sudah didukung oleh teknologi seperti itu. Terus kemudian kalau itu mungkin yang lebih anak-anak sekarang itu kan lebih analytical thinking ya, bukan hanya analyticalnya, mungkin critical thinkingnya juga kayak gitu. Jadi kemampuan untuk berpikir kritis gitu, yang melihat sebuah masalah, kemudian mereka tahu apa yang harus apa yang benar, apa yang tidak benar, apa yang seharusnya, yang seperti itu.
Jadi yang seperti itu tuh kriteria anak-anak orang milenial sebenarnya adalah lebih ke sifat-sifat yang seperti itu, kompetensi-kompetensi yang seperti itu tadi Mas Aldi. Ini juga menjawab Budina barangkali ya, karena pertanyaan Budina begini, dalam merekrut karyawan baru, apa paling dasar membedakan antara rekrutmen konvensional dan perusahaan startup yang kekinian? Kebetulan usaha saya bergerak di bidang UMKM catering. Ya mungkin sama seperti itu ya, artinya kalau yang konvensional ya dengan cara-cara yang ibu ketika merekrut orang-orang yang akan membantu ke UMKM catering ibu begitu ya. Tapi kalau startup ya mungkin ibu ingin mengembangkan UMKM-nya ini lebih berbasis teknologi informasi begitu ya. Jualan online apa segala macam kayak gitu. Betul. Nah, ini yang saya mau tanyakan ke Mas Rusdi, pertanyaan dari Mbak Rika. Apa yang perlu dipersiapkan agar seseorang bisa lolos tes saat wawancara rekrutmen oleh startup company? Oke. Ini bukan rahasia ini. Bukan rahasia. Oke. Yang tanya. Oke. Yang jelas gini, jangan membawa nama kampus, tapi bawa kemampuan diri. Biasanya aku lulusan dari ini. Jangan berlindung ke orang lain, gitu ya. Percaya dengan diri sendiri gitu ya. Kemampuan diri sendiri. Jadi orang-orang yang sekarang, saya bersyukur loh, yang sekarang itu ada uji kompetensi, ada yang punya kemampuan-kemampuan seperti itu. Jadi perusahaan itu dimudahkan. Ternyata anak ini sudah uji kompetensi, dia sudah memiliki kemampuan A, B, C. Jadi kita perusahaan sudah tahu job listnya. Jadi kita tinggal memastikan yang kamu pelajari apa, yang kamu dapat apa. Contohnya seperti itu. Jadi setidaknya kalau teman-teman yang barusan lulus fresh graduate, perbanyaklah ikut-ikut kompetensi-kompetensi yang ada, karena itu nilai plus. Oke, nilai plus. Terus yang kedua, pelajari dulu yang dituju itu perusahaan apa. Kalau perusahaan startup, otomatis teman-teman itu tidak berjalan, tapi teman-teman berlari. Jadi kita benar-benar berlari, kemampuan kita benar-benar dikeluarkan semua untuk membawa perusahaan ini sama-sama maju. Mungkin kalau seumpamanya di perusahaan-perusahaan yang sudah settle, itu ketika masuk ada trainingnya, terus belajar dulu, jadi ada step-step. Tapi kalau di kami berlari sambil belajar kayak gitu. Jadi benar-benar yang penting lari duluan ya. Soal jatuh bangun lagi gitu ya. Jatuh bangun lagi kayak gitu. Jadi kita sambil belajar kayak gitu. Jadi jangan mudah menyerah kalau di kami. Oke, itu Mbak Rika ya. Pertanyaan Pak Hamid menjadi pertanyaan terakhir yang saya minta komen dari ketiga narasumber pagi hari ini. Saat memulai usaha baru, mana yang lebih urgent diperkuat? Apakah skill di tim sales atau marketing atau SDM produksi? Karena biasanya yang jadi masalah adalah mencari konsumen produk kita. Saya mulai dari Nyonya Devi, bukan Nona lagi ya, Nyonya ya. Oke. Itu sebenarnya udah jadi momok sih. Kalau misalnya nggak hanya di pemilik usaha baru yang baru dibangun, tapi bagi yang mereka sudah existing pun juga sama gitu ya. Mau ekspansi pun akan sama. Ya. Kalau diperkuat marketingnya, saya kasih gambaran lapangan aja dulu. Kalau diperkuat marketingnya, ibaratnya kita sudah dapat klien banyak, omset sudah kelihatan mata, tapi dapur kita belum siap. Tapi kalau misalnya kita perkuat dapur kita terlebih dahulu, market kita belum bisa jalan maksimal, otomatis kita menghasilkan aja. Kita hasilnya ada, tapi outputnya belum ada. Output untuk dijual keluar, omsetnya juga masih belum kelihatan. Jadi jangan pilih salah satu, kita balance aja. Kita marketingnya diperkuat, sama dapurnya juga dipersiapkan. Sambil jalan boleh. Jadi marketingnya step by step, kemudian dapurnya juga menyusul. Jadi jalannya beriringan. Betul. Okay. Jangan pilih salah satu. Ya, oke itu. Kalau Mas Rusdi gimana, Mas? Oke, mungkin sama dengan Mbak Devi ya. Jadi kalau seumpamanya kita ngomong marketing penting, ya penting. Tapi kita ngomong proses atau skill SDM itu juga penting. Karena kalau seumpamanya kita nggak punya skill yang SDM yang bagus, bagaimana dia terkait dengan jualan. Jadi semuanya itu berhubungan. Jadi kalau seumpamanya kita berbicara sales, oke, salesnya sangat bagus, dia jualan. Tapi bagaimana dengan bagian belakang? Bagaimana dia terkait dengan stok-stok yang ada? Bagaimana terkait dengan proses pencarian barang itu? Jadi semuanya sangat berhubungan. Terus yang paling penting, kalau seumpamanya teman-teman ngerasa stop, maksudnya saya sudah
sudah ekspor dan lain sebagainya. Kita tidak berharap seperti itu karena orang-orang di kami itu, kamu itu masih kurang, kamu itu masih kurang. Kita harus develop sendiri, kita harus mengembang sendiri. Baik itu kamu ngelihat online mau ngelihat ini, kemampuanmu harus kamu harus upgrade terus. Jadi kalau seumpamanya aku ngerekrut orang yang sudah pengalaman, yang skillnya A, B, C sudah punya semua. Tapi kalau seumpamanya kita hanya berpatokan kepada itu, kan zaman berubah. Kalau semuanya dia nggak upgrade dan nggak update kemampuan yang ada dirinya, ya otomatis tergusur juga. Jadi makanya dari kita, ayo teman-teman harus kemampuannya ditingkatkan lagi ke arah sana saya. Oke, baik, Bu Novi. Itu kan ceritanya memulai usaha baru ya. Karena memulai usaha baru, maka sebenarnya kita ini harus punya yang pertama harus gini. Orang pasti kalau mau mulai usaha baru pasti sudah punya keahlian ya, sudah punya skill gitu. Nah, pastikan bahwa skill atau keahlian yang kita miliki untuk menghasilkan produk itu ada pasarnya gitu loh. Seperti itu. Jadi ada pasarnya, kita sudah tahu target marketnya itu siapa, seperti itu. Jadi untuk memastikan itu dulu gitu. Kita punya kemampuan nih. Nah, kemampuan kita ini cocok untuk target market yang mana? Yang atas, menengah, atau yang bawah, seperti itu. Nah, tinggal itu tadi, ketika kemudian kita sudah tahu kualifikasi kita untuk menghasilkan produk, kita tahu target market kita, yaitu tadi bagaimana kita memperkuat untuk memperluasnya. Kalau memang pasarnya besar seperti itu, maka kekuatannya harus di produknya, begitu. Karena kita ingin benar-benar bisa memenuhi kebutuhan dari pasar yang ada, seperti itu. Nah, pelan-pelan baru kemudian kita perluas lagi pasarnya. Jadi saat itulah baru salesnya dibutuhkan, gitu. Bahwa sales itu penting iya, tetapi itu tadi yang dijual itu apa dulu gitu ya kan, pasti core-nya kita punya gitu ya. Jadi produknya apa gitu kan, produknya apa dulu lah yang kemudian akan sangat mempengaruhi yang berikutnya, kayak gitu Mas Adi. Ya, ini karena catatannya adalah sekali lagi karena seperti pertanyaan Pak Hamid, ini sebuah usaha yang baru ya. Kecuali beda kalau perusahaannya sudah existing, jadi beda lagi begitu ya. Betul. Jadi kalau sudah existing bisa jadi salesnya ini harus lebih kencang gitu ketika quality produknya sudah terjamin, terpenuhi, seperti itu. Bisa jadi seperti itu. Oke, baik. Tahun baru webinar series belum ya, Bu Novi? Webinar series belum. Kita masih rencanakan di Februari, Mas. Di Februari ya. Kita sedang mengumpulkan sedang menghubungi pembicara supaya nanti setelah Februari kita bisa siap dengan program-program berikutnya seperti supaya memenuhi namanya sebagai webinar series ya. Kalau ada nggak ada bukan series namanya ya. Betul. Makanya kayak begitu ya. Oke, baik. Terima kasih banyak ya. Dev. Ya, sama-sama Pak. Terima sukses kasih. Kalau terutama juga narasumber tamu kita ya. Mas Rudi, ada closing statement nggak untuk sahabat-sahabat kita yang sedang mendengarkan kita pagi hari ini? Yang jelas untuk teman-teman fresh graduate, selamat berjuang. Jadi kalau ngirim satu lamaran jangan langsung minta diterima. Jadi harus banyak dulu. Banyak dulu ya. Jadi gini, kita tim HR itu kita ngelihat itu satu loker itu biasanya sampai 500, pembandingnya 1:500. Jadi jangan menyerah dulu, terus packing CV-nya Anda sebaik mungkin. Terus kalau ada dikasih kesempatan untuk interview, kasih yang terbaik lah. Jangan ragu, terus tunjukkan semua kemampuannya pada saat interview, biar kita dari HR ngelihat itu sudah mantep nih orang kayak gitu. Ya, kalau prospek bisnis startup masih oke ya? Oke, siap. Masih sangat oke ya? Sangat oke. Oke, sekarang closingnya dari Bu Novi dan setelah itu kita akhiri perbincangan kita pagi hari ini. Oke, jadi untuk teman-teman sahabat Mercury, MSI juga memberikan jasa-jasa gitu ya, jadi memberikan jasa-jasa yang bisa support untuk kegiatan-kegiatan pengembangan SDM. Karena tadi kalau yang lainnya kan sudah disampaikan semua oleh narasumber juga dari Devi dari MSI. Jadi di awal tahun ini sebenarnya adalah masa atau momen di mana kita mengevaluasi kembali program-program SDM yang telah dijalankan. Nah, karena tantangannya juga makin besar, maka perlu menurut saya untuk tahu
sekali lagi posisi atau kondisi SDM yang ada gitu. Jadi mungkin perlu dilakukan mapping lah seperti itu, karena dari situ kemudian tadi itu program-program kalaupun sekarang saya rasa pasti akan banyak program-program yang butuh akselerasi gitu. Tadi dikatakan bahwa kita nggak bisa berharap atau punya frame mindset bahwa kalau kerja itu seperti dulu gitu ya, sesuatu yang mapan, sesuatu yang settle, terus kemudian tetap gitu ya, tetap itu artinya jam 8 jam 4 pulang kayak gitu, jam 8 jam 4 pulang. Nah tantangan saat sekarang itu tidak memungkinkan seperti itu gitu. Jadi ini juga para sahabat Mercury yang mungkin punya putra putri yang baru bekerja gitu, terus kalau ngelihat bahwa jadi jangan orang tuanya yang dijadikan kiblatnya atau patronnya gitu ya. Jadi kalau ngelihat orang tuanya dulu jam 4 tuh udah bisa pulang, jam maghrib jam 5 udah bisa di rumah kayak gitu. Jangan, kalau kita sekarang anak muda ya jangan menganggapnya bahwa kita harus seperti itu gitu. Itu sudah old fashion. Betul, kecuali kalau anaknya juga ASN gitu ya kan. Loh, tapi ASN kalau Pemkot Surabaya nggak bisa kayak gini. Nggak bisa juga kayak begitu ya. Seperti itu. Jadi karena tantangannya sangat berbeda. Jadi itu tadi kita harus mengevaluasi lagi SDM yang ada di tempat kita, apakah masih sesuai dengan tuntutan-tuntutan kompetensi yang baru gitu ataukah itu tadi kalau kita dengan di mapping kita jadi akan tahu apa skill atau kompetensi baru apa yang perlu diinjek ke mereka sehingga kemudian lebih siap lagi untuk menyambut tantangan-tantangan yang luar biasa di tahun 2020. Baik, kita jalani bersama-sama tahun 2022 dan semangat yang luar biasa. Mbak Devi, terima kasih sekali lagi. Mas Rusi, Mas Turwon, Bu Novi juga terima kasih ya.